Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Alladzi lahu mulku as-samawati wal ardi wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira. Khalaqal insana min nutfatin amshajin yabtalihi faja'alahu sami'an basira. ثم هداه السبيل إما شاكرا وإما كفورا ونسأله أن يلقينا يوم الحشر نضرة وسرورا وأن يذلنا بذل عرشه حيث لا نرى شمسا ولا زمهريرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده المرسل مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قرئ عليه القرآن ففاضت بالدمع عيناه وكان ما تقدم وما تأخر من الذنب مغفورا. قام الليل حتى تورمت قدماه وقال أفلا أكون عبدا شكورا. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sering melantunkan lafaz alhamdulillah. Karena Allah Subhanahu wa taala begitu besar memberikan nikmatnya kepada kita. Bahkan kalau kita ingin menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita tidak akan pernah mampu untuk bisa menghitungnya. Allah berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innal insana ladzalumun kafar." Dan di antara bentuk kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, Allah masih memampukan kita hadir di majelis ilmu ini. Allah masih memberikan kita kekuatan, masih memberikan kita hidayah dan taufiknya sehingga kita mau bisa hadir di majelis ilmu ini, dan ini merupakan kenikmatan yang luar biasa. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan ini kepada hambanya tidaklah melainkan menginginkan kebaikan untuk hamba tersebut. Sebagaimana disabdakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala baginya kebaikan, maka akan dipermudah jalannya untuk memahami agama. Jadi ketika seseorang hamba ini diinginkan kebaikan untuk Allah, tandanya, ciri-cirinya bukan orang tersebut dinaikkan jabatannya, bukan orang tersebut ditambah hartanya, bukan orang tersebut semakin banyak kontrakannya, semakin banyak rumahnya dan lain sebagainya. Akan tapi tanda cintanya Allah kepada hambanya apa? Dipermudah untuk hamba tersebut jalan untuk belajar agama. Dan Nabi kita Muhammad SAW, beliau memberikan motivasi kepada kita bagi orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Nabi kita Muhammad SAW beliau bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah." Tidaklah seseorang berkumpul di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari agama, ya, yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji satu sama lain di antara mereka, kecuali akan mendapatkan beberapa kemuliaan. Kemuliaan yang pertama apa? Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan kepada mereka. Makanya nggak heran kalau kita hadir di majelis ilmu, banyak orang-orang yang belum waktunya sudah tenang, sudah tidur, saking tenangnya biasanya. Maka nggak heran seperti itu. Terus kemudian yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan malaikat akan mengelilingi mereka. Kemudian yang ketiga, wa hafathumul malaikah, wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah. Yang kedua, malaikat akan memberikan rahmat kepada orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Yang ketiga, malaikat akan menaungi mereka. Yang keempat adalah wa dzakaruhumullahu fi man indahu, Allah akan menyanjung orang-orang yang hadir di majelis ilmu di kalangan para malaikat yang ada di langit. Ini merupakan keutamaan yang besar bagi seseorang yang bisa hadir di majelis ilmu. Apalagi sekarang 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma min a'malin ma min ayyamin al-a'malus salihu fiha ahabbu ilallahi min hadhihi al-'ashr. Jadi tidak ada hari-hari di satu kalender kehidupan, di satu tahun kehidupan, yang mana amal soleh ini lebih afdol dilakukan kecuali di 10 hari ini, yaitu apa? 10 hari Dzulhijjah. Kemudian sahabat bertanya, hatta walal jihad ya Rasulullah, bahkan sampai jihad ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan iya, pahalanya lebih besar dibandingkan jihad.
kecuali orang yang pergi jihad, kemudian dia pergi dengan jiwanya dan raganya, kemudian dengan hartanya dia pergi, walam yarji' minhu syai', dan tidak kembali dari itu sama sekali. Artinya dia meninggal di medan perang dan menginfakkan hartanya di medan perang. Kita bisa bayangkan berarti 10 hari awal di sini ini merupakan hari-hari yang afdol untuk kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang awam yang mengira waktu yang paling afdol itu kapan? Ketika Ramadan. Memang banyak keutamaan-keutamaan Ramadan, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini merupakan hari yang sangat mulia, yang amal soleh di dalamnya ini lipat gandakan pahalanya. Karena apa? Karena ini hari-hari yang mufaddah, hari-hari yang afdol, hari-hari yang jauh lebih baik dibandingkan hari-hari yang lain. Nah, kemudian para ulama memperinci, manakah yang lebih afdol 10 hari awal bulan Dzulhijjah atau 10 hari akhir bulan Ramadan? Pada ulama, di antaranya kalau nggak salah Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau menyebutkan kalau di malam harinya mana yang lebih afdol? Bulan suci Ramadan. Karena apa? Di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Maka yang lebih afdol 10 hari terakhir. Kemudian di siang harinya beliau mengatakan yang lebih afdol apa? 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan tidak. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya ini, tidak ada hari-hari di satu kalender ini yang lebih afdol dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini hadisnya umum. Artinya apa? Walaupun dibandingkan dengan 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, masih besar pahalanya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini pendapat yang kedua. Yang terpenting Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terpenting adalah kita mengetahui ini 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini adalah momen kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengetahui bahwasannya fadilah, keutamaan hari ini merupakan hari-hari yang besar, pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita melihat bagaimana para ulama itu mereka senantiasa faham betul akan momentum ibadah. Contoh, para ulama itu ketika datang bulan suci Ramadan, mereka menghatamkan Quran 5 hari sekali pertama. Kemudian ada di antara mereka menghatamkan 3 hari sekali. Kemudian ada yang menghatamkan di antara mereka 2 hari sekali ketika bulan suci Ramadan. Ya, bahkan di antara para ulama ada yang menghatamkan 1 hari sekali. Bahkan ada seorang sahabat juga yang menghatamkan 1 hari satu Quran itu dalam satu kali rakaat salat. Gitu. Maka para ulama ini jeli melihat momentum untuk mereka beribadah. Nah, kita Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui bahwasanya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini adalah momentum kita untuk memaksimalkan amal ibadah. Maka jangan ditinggalkan amal ibadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka kita bisa hadir di majelis ilmu, ini merupakan suatu nikmat yang besar. Yang besar. Dan janji Nabi Muhammad SAW kepada orang yang bisa hadir di majelis ilmu apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Orang yang berjalan di suatu jalan untuk menempuh jalan tersebut, kemudian jalannya tersebut diperuntukkan untuk menuntut ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dimudahkan oleh Allah jalan untuknya menuju surga. Dan kalimat di sini yaltamisu fihi ilman menggunakan kalimat iltamasa. Iltamasa itu artinya effortnya sedikit. Jadi usahanya nggak terlalu banyak. Itu pun sudah masuk kategori akan dimudahkan oleh Allah jalan menuju surga. Bagaimana yang lebih effort, bagaimana yang lebih berusaha. Maka kita lihat bagaimana dulu Al-Imam Bukhari rahimahullah, beliau sampai berguru 1000 guru. Bayangkan 1000 guru. Kadang kita baru ngelihat 1 ustadz, 2 ustadz itu sudah merasa pinter. Ini penyakit ya. Imam Bukhari rahimahullah beliau sampai berguru 1000 guru untuk mencari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu Imam Bukhari rahimahullah beliau belajar biasa seperti kita saat ini, ajar di majelis ilmu seperti ini. Suatu hari pernah beliau diberikan nasihat oleh gurunya yang bernama Ishaq bin Rahawai. Ishaq bin Rahawai beliau mengatakan, kalau di antara kalian ada yang bisa mengumpulkan dalam satu kitab isinya semuanya sahih dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu akan sangat bermanfaat bagi umat kita.
akan bermanfaat bagi manusia. Kemudian Imam Bukhari mendengarkan nasihat tersebut, beliau mengatakan apa? Fa waqa'a dzalika fi qalbi. Kalimat itu menghujam deras kepada dadaku. Sehingga apa? Imam Bukhari mempunyai tekad yang kuat untuk berusaha belajar mengumpulkan hadis-hadis yang sahih, dan sampai saat ini kita lihat bagaimana perjuangan Imam Bukhari rahimahullah mengumpulkan hadis-hadis tersebut sampai kitabnya sampai saat ini menjadi salah satu rujukan pertama di dalam kitab hadis. Dan ini menunjukkan keikhlasan seorang penuntut ilmu. Ini penting ya, penting. Menunjukkan keikhlasan seorang penuntut ilmu. Ada ungkapan yang bagus. Ungkapan yang bagus ini pernah diungkapkan oleh Al-Imam Malik rahimahullah. Al-Imam Malik rahimahullah di zaman beliau itu banyak yang mengarang buku hadis. Banyak yang mengarang buku hadis di zaman beliau. Yang buku-buku hadis itu diberikan nama Muwatta. Muwatta. Sebelum Imam Malik juga ada ulama bernama Abdurrahman bin Abi Dhi'b. Beliau mengarang buku Muwatta juga. Kemudian datang setelahnya Al-Imam Malik. Kemudian datang ulama-ulama setelahnya mengarang kitab-kitab hadis juga. Kemudian diberikan nama dengan kitab yang sama, yaitu Muwatta. Sama namanya Muwatta. Kemudian muridnya Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan kepada Imam Malik, "Wahai Imam, laqad allafan nasu muwatta'at." Manusia banyak yang telah membuat buku dan menamainya Muwatta. Nah, bagaimana dengan kitabmu Muwatta ini? Ini ada satu kaidah yang Masya Allah diucapkan oleh Imam Malik rahimahullah, yang ini harus kita tanamkan kepada diri kita. Al-Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan apa? Maka lillahi fahuwa bakin. Apapun yang diniatkan karena Allah itu kelak akan kekal. Dan kita lihat bagaimana keikhlasan Imam Malik dalam berdakwah, sehingga kitabnya sampai saat ini menjadi rujukan dalam kitab-kitab hadis. Sama seperti Imam Bukhari, bukunya sampai saat ini dijadikan rujukan. Ini menunjukkan keikhlasan beliau ketika belajar. Maka di sini usini wa iyyakum Allah, kita di sini belajar bersama. Bukan berarti anak di sini orang yang lebih pintar dibandingkan antum, enggak. Ya, kita di sini sama-sama belajar, gitu ya, sama-sama belajar. Dan mudah-mudahan Allah menjaga niat ikhlas kita. Karena kalau kita belajar kemudian hanya untuk mendapatkan pujian manusia, ini bahaya. Apalagi seorang dai ketika dirinya ingin kepopuleran aja, ingin viral saja, ingin dipuji manusia saja, tanpa ikhlas dalam dirinya, ini pertama orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Salasun man tusya'ru bihimun nar." Jadi ada 3 golongan yang pertama kali dilempar ke dalam api neraka. Di antaranya adalah seseorang yang belajar ilmu agama atau mempelajari Al-Qur'an liyuqal annahu qari' atau yuqal annahu alim. Cuma untuk dipuji manusia, dirinya itu pintar baca Quran atau qari', dan juga dipuji manusia bahwasanya dia adalah orang yang alim. Makanya di sini penting ketika seseorang menuntut ilmu dia ikhlas. Kemudian ketika mereka mengajarkannya, ketika seorang tersebut mengajarkannya, itu harus ikhlas. Ini penting, dan menjaga keikhlasan ini sangat berat. Dan di antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga keikhlasan apa? Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Dan itu pernah ditanyakan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa doa yang paling banyak kamu panjatkan, yang sering kamu panjatkan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda apa? "Ya Ummu Salamah, i'lam innahu laisa adamiyyun illa wa qalbuhu baina usbu'in min asabi'illah, faman syaa'a qama wa man syaa'a zagha." Ketahuilah wahai Ummu Salamah, tidaklah hati seorang ini di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka akan diistiqomahkan. Maka di Quran disebutkan apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini penting kita menjaga niat. Maka seseorang ketika belajar itu harus menjaga niat, dan seseorang mengajarkan ilmunya itu juga harus menjaga niat. Dan di sini pentingnya seorang dai dengan para hadirin yang hadir. Untuk saling mendoakan. Ada nggak di antara kita yang mendoakan murid-muridnya? Harusnya seorang dai itu mendoakan murid-muridnya supaya mereka tetap ikhlas untuk belajar agama. Begitu pula murid-muridnya yang hadir di majelis ilmu senantiasa mendoakan untuk ustadznya kebaikan, mendoakan keikhlasan untuk ustadznya. Sebagaimana dilakukan siapa? Al-Imam Ahmad rahimahullah. Beliau setiap sholatnya mendoakan siapa? Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Pernah sampai ditanya oleh anaknya, "Kenapa kamu sering berdoakan Syafi'i?" Beliau mengatakan apa? Beliau adalah orang yang alim, beliau adalah guruku.
dan aku sungguh sangat rindu diajar dengan beliau, maka aku sangat suka untuk mendoakan beliau dalam setiap salatku. Maka di sini letak keindahan seorang yang belajar, sama-sama belajar menuntut ilmu. Makanya pernah hadir di majelisnya Imam Ibnul Jauzi rahimahullah itu ribuan orang, yang hadir ribuan orang, dan memang kalibernya, kapasitas Imam Ibnul Jauzi rahimahullah itu sangat tinggi. Beliau seorang ulama yang sangat masyhur ya. Pernah hadir di majelis beliau itu ribuan orang. Sebelum beliau memberikan nasihat, sebelum beliau memberikan tausiah di majelisnya, beliau sempat mengatakan dan sedikit sedih beliau dengan mengatakan apa? Kaifa wa inna jauhaula'i wa halaktu. Bagaimana kalau orang-orang di depanku ini semuanya kelak selama di hadapan Allah, sedangkan aku yang celaka. Nah, maka di sini Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa taala, usini wa iyyakum bittaqullah, kita harus mengikhlaskan diri untuk apa? Untuk belajar, mengikhlaskan diri untuk belajar agama. Tapi Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan ini kita akan sedikit membahas tentang surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini surat yang sangat penting, apalagi ini surah yang sering banget kita ulang-ulangi dalam setiap sholat. Minimal kita sholat berapa kali? 5 kali, itu yang wajib. Berapa rakaat jumlah total keseluruhan? 17. Berarti 17 kali kita membaca surah Al-Fatihah setiap hari. Taib, ada nggak di sini seorang bapak yang mengajarkan Al-Fatihah kepada anaknya? Ada nggak? Ada. Tapi sedikit mungkin. Dan ini merupakan kewajiban Bapak Ibu dan rahmatullah subhanahu wa taala. Mengenalkan anak kepada agama ini kewajiban. Dan apa? Dan seorang bapak ini kelak akan ditanya oleh Allah subhanahu wa taala tentang apa? Tentang keluarganya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinan kalian. Nah, seorang bapak harusnya minimal dia belajar tahsin Al-Fatihah dulu. Belajar tahsin Al-Fatihah. Kenapa? Karena Al-Fatihah dipakai menjadi sholat, ya, dipakai untuk sholat. Dan Al-Fatihah ini kita ajarkan kepada anak kita. Bayangkan kalau seorang bapak mengajarkan anaknya Al-Fatihah, kemudian bapaknya meninggal di alam barzah, anaknya sholat masih 60 tahun setelah itu baru anaknya meninggal. Selama 60 tahun tersebut pahalanya Al-Fatihah mengalir kepada bapaknya, bacaan anaknya. Karena apa? Karena bapaknya yang mengajarkan membaca Al-Quran. Dan ini amal jariyah, dan ini amal jariyah. Maka sebenarnya investasi terbaik kepada seorang anak itu bukan rumah. Investasi terbaik kepada seorang anak itu bukan mengajari mereka ya nanti kerja di kantor seperti ini tidak. Tapi investasi terbaik seorang orang tua kepada anaknya apa? Mengenalkan anaknya kepada agama. Terutama mengenalkan anaknya terhadap Al-Quran. Ini sangat penting. Berapa banyak Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ana pernah mendapati seseorang yang mana orang tersebut galau, padahal subhanallah Allah berikan banyak kemuliaan untuk dirinya, dimudahkan belajar kepada para masyayikh dan lain sebagainya, kemudian dimudahkan untuk apa? Untuk belajar di salah satu tempat yang baik untuk belajar agama dan lain sebagainya. Kemudian ya banyak kemuliaan yang beliau dapatkan sebenarnya, tapi kehidupannya tuh galau terus. Ketika ditanya sudah baca Quran belum, ternyata belum. Berapa kali baca Quran sehari, ternyata lupa. Udah berapa lama, wah nggak tahu ya terakhir kapan gitu. Maka berapa banyak orang-orang yang kehidupannya gelisah karena apa? Karena jarang membaca Al-Quran gitu. Apalagi mentadaburi Al-Quran, bacanya aja jarang, apalagi mentadaburi Al-Quran. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, dulu anak pernah di Jepara, di salah satu kampung di Jepara, anak ngajar Quran di sana. Ada anak-anak kecil anak ajar Quran, kemudian orang-orang dewasa, kemudian pemuda-pemuda di sana anak ajarkan Quran. Ada beberapa pemuda yang mereka antusias untuk belajar. Antusias karena apa? Karena dari bapaknya, dari ibunya, mereka nggak pernah diajarin Quran, nggak pernah diajarin ngaji. Yang diajarin apa? Dangdutan. Yang diajarin apa? Musikan, nonton konser dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Akhirnya ya anak berusaha untuk mendakwahi mereka dan mereka antusias untuk belajar. Setelah mereka bisa mengkaji, membaca Quran pelan-pelan, mereka balik ke rumahnya, dilihat mushaf di rumahnya itu sudah banyak debu, diambil, dibersihkan, dia baca. Orang tuanya kaget. Bahkan ada satu di antara mereka yang mengatakan,
Kamu kesurupan apa kok baca Quran? Baca Quran aku kesurupan. Ya, ini menunjukkan bahwasannya kita penting sekali untuk mendidik anak membaca Al-Quran. Apalagi anak ini aset. Bayangkan kalau satu huruf saja bernilai 10 pahala kebaikan. Nabi SAW beliau bersabda, "Man qara'a harfan fi kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi 10 amsalha la aqulu alif lam mim harf. Walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harf." Jadi Nabi SAW beliau bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran, maka dirinya mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan ini dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Nabi SAW menegaskan lagi, la aqulu alif lam mim harf. Saya tidak mengatakan bahwasanya ketika seseorang membaca alif lam mim itu satu huruf, melainkan alifnya sendiri satu huruf, lamnya sendiri satu huruf, mimnya sendiri satu huruf. Berarti kalau seseorang membaca alif lam mim itu mendapatkan berapa kebaikan? 30 kebaikan. Nah, bagaimana ketika seseorang membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu ada 19 huruf, berarti 190 kebaikan. Bagaimana ketika bapaknya mengajarkan Al-Quran kepada anaknya sampai dirinya bisa menjadi hafidz Quran? Ini kemuliaan yang luar biasa, Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Muhammad SAW dulu mengajarkan Al-Quran kepada para sahabatnya, mengajarkan secara syafa'i, secara lisan seperti ini. Ada di majelisnya, beliau mengajarkan mentalkin para sahabat dan lain sebagainya. Bahkan Nabi Muhammad sendiri itu di bulan Ramadan beliau masih tahsin kembali kepada siapa? Malaikat Jibril. Selain Nabi Muhammad SAW mengajarkan bagaimana membaca Al-Quran dengan baik, beliau juga mengajarkan tadabbur makna yang ada dalam kandungan Al-Quran. Maka para sahabat itu tidak lebih dari 10 ayat ketika belajar Ketika belajar Al-Quran sampai mereka benar-benar mengamalkannya. Ini kepentingan, ini penting bagi kita untuk mengajarkan anak-anak kita mendekatkan diri dengan Al-Quran. Maka berapa banyak Bapak Ibu dan rahmati Allah orang yang, dan subhanallah banyak kasus yang ditemui, dan ana juga pernah mendapati orang yang sudah tua, orang tua tersebut punya rumah besar, bahkan dibilang rumahnya ini elit, di komplek yang elit. Dan ana pernah diajak city tour di rumahnya. Wah, ingat, city tour rumahnya itu besar sekali, city tour kan. Kalau city tour kota kan besar, ini city tour rumah istilahnya, tour rumah. Dan rumahnya luas bangunan itu 1000 sekian. Itu bangunannya, bukan tanahnya. Diajak keliling rumah dan lain sebagainya. Anaknya sukses di sini, kerja di sini. Tapi ketika beliau tua, tidak ada yang menemani beliau di rumahnya. Menyesal, gitu. Menyesal. Maka di sini penting sekali Bapak Ibu. Berapa banyak orang-orang di antara kita yang dari kecil ini diajarin Quran. Bahkan rumahnya yang sederhana, tapi rumahnya terasa hidup karena apa? Karena ada murotal di dalamnya, anak-anaknya hafalan, anak-anaknya setoran ke bapak ibunya dan lain sebagainya. Ini rumah yang diimpikan bagi orang-orang yang beriman. Ana pernah suatu hari di Saudi, pernah ana belanja di satu toko. Toko ini istilahnya ruko lah kalau kita sekarang. Ruko ini ruko buah-buahan, sayur-sayuran dan lain sebagainya, kemudian perlengkapan makanan dan lain sebagainya. Di belakang ruko ini ada rumah kecil. Belakang rumah ada rumah kecil, satu ruangan aja, cuma satu ruangan. Dalamnya ada toilet, ada kamar mandi. Tidak di lantai, belum di lantai. Masih dari tanah. Kemudian ana berusaha untuk ngetok saat itu karena kebelet ingin buang air kecil. Ana cari toilet tidak ada, akhirnya ana melihat rumah dan ana berusaha untuk mengetuk minta izin di sana. Ketika diizinkan oleh yang punya rumah, ana melihat di dalamnya subhanallah, Masya Allah banget ya. Di sini ada seorang anak kecil. Bayangkan Bapak, anak kecil, beliau dalam keadaan buta, tinggal di rumah sendirian, dan beliau murojaah Al-Quran saat itu. Murojaah Al-Quran. Sekarang orang yang masih dikasih pandangan normal itu aja malas baca Quran, apalagi mentadaburi Quran, apalagi membaca tafsirnya, apalagi ikut majelis ilmu, itu sudah malas. Tapi beliau orang yang anak kecil diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekurangan, matanya buta, bahkan sampai sore hari beliau masih murojaah. Dan disetorkan kepada siapa? Kepada ibunya. Di rumah terpencil, nggak ada yang tahu bahwasanya di rumah tersebut akan ada sosok anak kecil yang hafal Quran.
di rumah kecil yang mungkin orang-orang yang banyak menyepelekan. Pernah juga Anda melihat Bapak Ibu rahmatullah, seseorang yang mana orang tersebut dia kerjanya cleaning service. Kalau kita menganggap cleaning service mungkin wah kerjaan sepele dan lain sebagainya. Mungkin underestimate lah, apalagi orang-orang yang punya jabatan tinggi dan lain sebagainya. Tapi cleaning service ini, beliau ketika itu dia sedang membersihkan di area Masjidil Haram, di area Masjidil Haram. Banyak orang yang tidak notice, tidak mengetahui bahwasannya yang dia lakukan adalah hal yang mulia. Ketika dia membersihkan lantainya sambil ngepel, sambil bersihkan airnya, dia tuh mulutnya nggak pernah berhenti. Ketika anak deketin ternyata beliau apa? Sedang murojaah Al-Quran. Bayangkan seorang cleaning service murojaah Al-Quran sambil membersihkan Masjidil Haram. Banyak orang-orang yang mungkin nganggap beliau ya cuma tukang bersih-bersih dan lain sebagainya. Tapi lisannya nggak pernah berhenti untuk apa? Untuk membaca Al-Quran. Bahkan pernah ada juga Bapak Ibu dirahmati Allah, di Saudi ada seorang anak kecil yang buta juga. Kemudian dia hafal Quran. Kemudian dia hafal hadis juga. Di Saudi itu ada program namanya menghafal hadis muttafaq, hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Al-jam'u bainas sahihain, pengumpulan antara dua sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Muslim. Itu diadakan di Masjidil Haram dan beberapa tempat yang lainnya. Nah, kalau kita syarat untuk mengikuti menghafal hadis tersebut, itu minimal sudah harus hafal 30 juz. Minimal sudah harus 30 juz. Nanti bisa dites lagi nanti di sana. Ada pengetesan dan ada pengetesan hafalan dan ada pengetesan hafal hadis. Gitu ya. Nah, subhanallah, anak kecil tadi, beliau Allah berikan mata buta, kemudian kekurangan yang luar biasa. Tapi beliau hafal Quran, menghafal hadis tersebut juga, dan hafal hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kemudian hadis-hadis yang lain. Kemudian ditanya oleh seseorang, apa yang membuat kamu sampai kamu seperti ini? Apa yang membuat kamu sampai kamu seperti ini? Beliau mengatakan, dulu saya juga pernah mengeluh dengan keadaan saya seperti ini. Tapi saya pernah mendengarkan nasihat seorang ulama besar, yaitu Syekh bin Baz rahimahullah. Beliau mengatakan apa? Syekh bin Baz ini pernah mengatakan dalam nasihatnya, beliau mengatakan la taqrahu syai'an mimma ikhtarahu Allahu laka wa 'alal bala'i tu'jar wa 'alal maridi tu'jar wa 'alas sabri tu'jar wa 'alal faqri tu'jar wa rabbul khairi la ya'ti illa bi khair. Jadi jangan kalian pernah membenci tentang takdir yang Allah telah tetapkan untuk dirimu. Karena apa? Karena atas kesabaran itu akan ada pahala, atas kehilangan akan ada pahala, atas cobaan akan ada pahala, atas segala kegaduhan yang kamu rasakan pasti akan ada pahala. Dan kalimat terakhir ini yang membuat beliau berubah. Wa rabbul khair la ya'ti illa bi khair. Dan Tuhan yang maha baik tidak akan pernah memberikan takdir kecuali takdir yang terbaik untuk hambanya. Bayangkan, akhirnya apa? Beliau mengubah mindsetnya, berusaha untuk menghafalkan Al-Quran. Maka Masya Allah Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, maka penting sekali kita mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita. Apalagi kalau anak-anak kita itu sampai menghafalkan Quran, sampai menjadi dai, membaca tafsirnya, mengajarkan ke orang-orang yang lain, itu berapa pahala yang kita panen setiap harinya. Berapa pahala yang kita panen setiap harinya. Maka di sini penting banget kita belajar Al-Quran. Tapi kita masuk ke materi ya. Kita akan membahas tentang tadabbur surah Al-Fatihah. Tadabbur itu artinya memikirkan makna-maknanya, memahami isi kandungan ayatnya dan lain sebagainya. Surah Al-Fatihah ini merupakan surat yang penting. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salatnya seseorang kalau dia tidak membaca Al-Fatihah. Artinya wajib untuk seseorang membaca Al-Fatihah dalam setiap solatnya, Ada ulama yang mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sempurna. Kalimat la di sini ada seorang ulama yang mengartikan tidak sempurna. Tidak sempurna solatnya seseorang kalau nggak baca Al-Fatihah. Tapi ini dibantah oleh ulama-ulama yang lain bahwa kalimat la di sini itu bukan artinya tidak sempurna, tapi artinya tidak sah. Sebagaimana di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman la wudu'a lahu. Tidak sah salat seseorang kalau dirinya tidak wudu. Maka kalimat la di sini adalah la nafiyah. La untuk menafikan, artinya la untuk mentiadakan. Artinya tidak sah salat seseorang kalau dia tidak membaca Al-Fatihah. Tapi sekarang Al-Fatihah
itu kita harus membaca setiap orang masing-masing atau kita ngikutin imam. Maka dalam madhab Syafi'i itu membaca masing-masing. Tapi dalam jumhur ulama mengatakan apa? Selama masih dibimbing oleh imam, ya, di qiraah jahar, maka kita mengikuti imam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Maka kalau imam membaca Al-Fatihah, kita juga mendengarkan saja sudah cukup. Ini kebanyakan mayoritas ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah Al-Fatihah, kalau kita buka surat Al-Fatihah, itu ada lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Taib. Apakah bismillah ini termasuk kandungan dari Al-Fatihah? Ini termasuk ayat dari Al-Fatihah. Ini menjadi khilaf di kalangan para ulama. Apakah Al-Fatihah sendiri, bismillah sendiri ini termasuk ayat dari surah Al-Fatihah? Maka Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah, seorang ulama ahli qiraat. Beliau menuliskan dalam kitab beliau An-Nashr fi Qira'atil Ashar. Beliau menyebutkan bahwa ada beberapa pendapat ulama di sini. Yang pertama, annaha laysat ayah fi suratin walakinnaha juz'an min suratin Namal. Yang namanya Bismillahirrahmanirrahim ini bukan dari ayat setiap surat, akan tapi ini adalah ayat dari surah An-Naml. Karena dalam surah An-Naml itu ada kisah ketika Nabi Sulaiman memberikan risalah surat kepada Ratu Bilqis, dan isi suratnya apa? Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Maka pendapat yang pertama mengatakan bismillah ini bukan termasuk dalam Al-Fatihah dan bukan termasuk dalam setiap surat yang lain. Ini pendapat yang dipilih oleh Imam Malik, kemudian Imam Abu Hanifah. Kemudian yang kedua, annaha ayatun fi kulli suratin minal Qur'an walakinnaha ayatan mustaqillah wa juz'an min suratin Namal. Ada yang kedua pendapat mengatakan bahwasanya bismillah ini ayat setiap surat, tapi ini ayat tersendiri. Makanya kalau kita buka surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, ada nggak di sana? Ada, tapi tidak ditulis ayat pertama. Yang ditulis ayat pertama apa? Alif, Lam, Mim. Oke ya. Nah, ini pendapat yang kedua. Dia ayat dalam setiap surat, termasuk juga surah An-Naml tadi, tapi dia ayat tersendiri. Dan ini pendapat yang diusung oleh Imam Ahmad, kemudian Imam Abu Dawud, Abul Hasan Al-Qurhi, seorang ulama dari madhab Hanafi. Kemudian annaha ayatun minal Fatihah wa awwalis surah wa juz'an min suratin Naml. Kemudian yang ketiga, bahwasannya bismillah itu ayat dari Al-Fatihah dan ayat dari setiap surat. Ini pendapatnya dipilih oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian yang keempat ada annaha fil Fatihati faqat wa juz'an min suratin Naml. Yang namanya bismillah ini cuma di Al-Fatihah saja, dianggap surat dari Al-Fatihah, sisanya tidak dianggap. Oke ya. Ini penduduknya, ini kebanyakan ulama dari Ahlu Makkah dan Kufah. Taib, hal yujharu fis shalah? Apakah kita baca bismillah ini dengan jahar dalam setiap salat? Maka di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama mengatakan tidak dibaca jahar berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat mengimami jamaah yang lain, mengimami para sahabat yang lain, kemudian Abu Bakar juga ketika menjadi imam, kemudian Umar ketika menjadi imam apa? Kanu yaftatihuna bi alhamdulillahi rabbil alamin. Mereka memulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Maka para ulama, jumhur ulama menyimpulkan berdasarkan hadis ini, maka tidak perlu untuk membaca bismillah secara jahar. Kemudian Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mempunyai pendapat yang lain. Beliau berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai rahimahullah dari Nu'aim al-Mujmir. Qala sallaitu wara'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu faqara'a bi bismillahirrahmanirrahim. Jadi sahabat yang mulia namanya Nu'aim al-Mujmir ini pernah sholat di belakang Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah membaca suratnya, membaca Al-Fatihah di sholatnya menggunakan bismillah dikeraskan. Sehingga apa? Dan Abu Hurairah mengatakan hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti inilah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Syafi'i rahimahullah berdasarkan hadis ini beliau membaca apa?
bismillah dijaharkan. Bismillah dijaharkan. Dan bismillah ini termasuk ayat dari setiap surat. Ayat dari setiap surat. Maka kalau di Al-Fatihah dibaca bismillah dalam mazhab Syafi'i, maka di surah-surah yang lain kalau kita membaca surah pendek menggunakan bismillah. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, gitu ya. Kalau setelah Al-Fatihah selesai, kemudian Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Atau surat-surat pendek, Bismillahirrahmanirrahim, idza jaa nasrullahi wal fath, dan lain sebagainya. Tapi bismillahnya tetap dibaca. Baik, ini beberapa pendapat dalam bismillah. Dan apa keutamaan Al-Fatihah? Al-Fatihah itu banyak keutamaannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah ingin keluar dari masjidnya. Kemudian ada seorang sahabat bernama Abu Sa'id Rafi' bin Mu'alla. Sa'id Rafi' bin Mu'alla ini ketika itu dipegang tangannya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi beliau bersabda, "Ala adulluka ay ala u'allimuka bi a'zami surati fil Qur'an?" Apakah kamu mau aku ajarkan surat yang paling agung dalam Al-Qur'an? Maka seorang sahabat tersebut mengatakan, "Iya ya Rasulullah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Alhamdulillahi rabbil alamin, hiya as-sab'ul mathani wal Qur'anul azim alladzi utituhu." Jadi alhamdulillahi rabbil alamin ini adalah tujuh ayat yang sering diulang-ulang, yang mana ini merupakan ayat yang paling agung dalam Al-Qur'an yang Allah turunkan kepadaku. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan hadis qudsi, Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya Allah berfirman, qasamtu salata baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Allah itu membagi salatnya seorang hamba itu menjadi dua bagian, dan apapun yang diminta seorang hamba itu pasti akan dikabulkan. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, kalau seorang hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka sesungguhnya saat itu Allah menjawab, asna alayya abdi, hambaku memujiku. Jadi ketika salat Bapak Ibu, seorang hamba itu ketika dia sedang melaksanakan salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda apa? Man qama yusalli fa innahu yunaji rabbah, ay kama qala alaihi salatu wasallam. Barang siapa yang mendirikan salat, dia sedang bermunajat dengan Tuhannya. Maka ketika seseorang membaca Al-Fatihah sendiri, apalagi kalau dia membaca Al-Fatihah dengan mentadabburi maknanya, dengan merenungi ayatnya, dirinya bisa menghadirkan hati dalam sholatnya, itu sungguh sangat bagus, dan ini yang diminta, gitu ya. Karena apa? Karena dalam Al-Fatihah sendiri Allah membagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama itu bagian untuk Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, itu Allah sebenarnya sedang menjawab ucapan hamba tersebut. Kemudian kalau seorang hamba mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah aku jalan yang lurus, nah ini adalah bagian untuk hambanya. Dan Allah mengatakan apa? Wali abdi masa'al, apapun yang diminta oleh hambaku pasti akan aku kabulkan. Maka berapa banyak orang yang tidak mempunyai solusi, kemudian dia mengambil wudhu, kemudian melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya urusannya. Kita lihat bagaimana Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Beliau sudah lama tidak mempunyai keturunan dan meminta keturunan terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala. Puncaknya kapan? Puncaknya ketika Nabi Zakaria sedang salat. Bahkan dituliskan dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Jadi Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam, beliau meminta anak kepada Allah, meminta keturunan kepada Allah. Kemudian beliau melaksanakan salat. Bahkan salatnya beliau belum selesai, malaikat turun memberikan kabar gembira bahwasanya kamu akan mempunyai anak. Maka ketika seseorang itu mempunyai masalah, apa kata Allah? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah kalian pertolongan kepada Allah dengan apa? Dengan kesabaran dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, dan sungguhnya itu sangat berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Siapakah orang-orang yang khusyuk dalam salat? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang ketika melaksanakan salat seakan-akan melihat Allah, dan dia yakin walaupun dia tidak bisa melihat Allah, Allah melihat dirinya, gitu. Dan dia yakin dia kelak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena umur seseorang ini sangat pendek sebenarnya. Kalau ada seseorang yang tidak meyakini bahwasannya dirinya kelak akan meninggal, ini sungguh sangat kurang waras. Karena memang seseorang itu pasti akan meninggal, dan namanya ajal itu tidak akan pernah bisa dimajukan ataupun dimundurkan. Allah berfirman, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna anhu sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah ditetapkan ajal bagi seseorang, tidak akan pernah bisa dimajukan atau dimundurkan, gitu. Ajal sudah tetap, walaupun beliau orang tersebut itu adalah raja, contoh dirinya adalah raja, mempunyai banyak prajurit, rumahnya dari benteng dan lain sebagainya, tapi kalau sudah ajal datang pasti akan meninggal. Dan kita lihat tergantung keimanan kita sebenarnya. Kalau kita orang-orang yang istiqomah, insya Allah Allah wafatkan dalam keadaan yang baik, gitu. Kalau orang-orang yang kafir, itu akan Allah wafatkan dalam keadaan yang hina. Kita lihat bagaimana Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di kehidupan alam barzah sampai saat ini, Fir'aun masih diazab. Fir'aun masih diazab. Kita bayangkan Bapak Ibu, kehidupan dunia ini sangat pendek. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "A'maru ummati ma baina sittina wa sab'in wa qalilun man yatajawazu dzalik." Umur umatku ini antara angka 60 sampai 70. Dan sungguh sangat sedikit orang yang melampaui itu. Bayangkan 60 sampai 70 tahun. Sedikit orang yang melampaui itu. Sedangkan kehidupan di alam barzah ini merupakan alam pembeda antara kehidupan dunia dan akhirat. Oke ya. Alam barzah ini jauh lebih lama dibandingkan kehidupan dunia, apalagi hari akhirat kelak. Ya, hari akhirat kelak. Karena apa? Hari akhirat adalah khairun wa abqa. Dia lebih baik dan dia kekal, gitu ya. Maka sungguh sangat merugi bagi seseorang yang tidak berusaha menghabiskan masa hidupnya di dunia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh sangat beruntung bagi seseorang yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia untuk bekal setelah kematian. Karena orang yang sukses itu sebenarnya bukan orang yang banyak hartanya, bukan orang yang banyak pangkatnya dan lain sebagainya, tapi orang yang sukses apa? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Orang yang dijauhkan dari api neraka kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, itulah orang yang sukses, gitu ya. Tapi mungkin ini karena sudah azan sudah waktunya ya. Ini mohon maaf nih, belum masuk ke intinya ya. Ini baru bismillahnya aja, dan mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan bisa difahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Astaghfirukum. Mari kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.